Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kehidupan, kelapangan waktu. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keamanan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Sungguh banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun sedikit kita mensyukurinya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sedikit itu, hamba yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk menaatinya dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, yaitu Islam, menuntun kita kepada sunnahnya yang agung, dan memberikan teladan yang baik kepada kita, yaitu akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terdapat suri teladan yang baik. Mengikuti sunnah beliau merupakan salah satu wujud aplikasi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini kita akan masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pembahasan terakhir kita adalah tentang ancaman bagi para pendusta, bahwa kedustaan itu akan mendatangkan was-was dan kegelisahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi di dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Nabi SAW mengatakan, wa innal kadhib ribah. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kegelisahan. Hati akan gelisah, hati akan resah. Seorang muslim adalah orang yang jauh dari kebohongan. Kebohongan bukanlah akhlak Islam. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa menganjurkan kita untuk menjauhi kebohongan itu. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi SAW menjelaskan ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang suka berbohong,
yaitu ketika satu malam Rasulullah SAW bermimpi berjalan bersama dua orang malaikat. Beliau menceritakan, kami pun terus berjalan hingga menemui seorang laki-laki. Kami bertemu dengan seorang laki-laki yang ditelentangkan, sementara laki-laki lain berdiri di atasnya sambil memegang besi pengait. Laki-laki ini mendekat ke sisi wajah orang tersebut, lalu menyobeknya dari rahang hingga ke tengkuk, dari lubang hidungnya hingga ke tengkuk, dan dari matanya hingga ke tengkuk. Kemudian beralih ke sisi yang lain dan melakukan seperti yang ia lakukan pada sisi sebelumnya. Nah, kemudian aku pun bertanya, Maha suci Allah, subhanallah, ada apa dengan dua orang ini? Mengapa orang ini disiksa? Maka dikatakan kepada beliau, laki-laki yang engkau lihat rahangnya, lubangnya, hidungnya, matanya dicabik-cabik hingga ke tengkuk adalah orang yang keluar dari rumahnya pada pagi hari, lalu menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke seluruh penjuru negerinya. Menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke seluruh penjuru negerinya. Rahangnya dirobek, lubang hidungnya dirobek, matanya dirobek, hidungnya dirobek, hingga tengkuknya. Ya, itu dilakukan pada sisi kanan dan di sisi kiri wajahnya. Apa dosa orang ini? Apa kesalahan orang ini hingga mendapatkan siksa seperti itu? Dikatakan kepada beliau, ini adalah orang yang keluar dari rumahnya pagi hari, lalu menyebarkan kebohongan hingga terdengar kebohongannya itu ke seluruh penjuru negeri. Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh betapa dahsyat siksaan bagi para pembohong. Namun banyak manusia menyepelekannya hingga mereka begitu mudah berdusta dan menyebarkan kedustaan. Ancaman di sini berlaku kepada orang yang berdusta dan menyebarkan kedustaan itu, yang menyebarkan kebohongan hingga tersebar ke seluruh penjuru negeri. Maka untuk konteks kita pada hari ini, berhati-hatilah di dalam menyebarkan berita-berita di media sosial. Janganlah menyebarkan kedustaan dan kebohongan di viral-viral, membuat judul-judul yang penuh dengan kebohongan dan menyebarkannya ke tengah-tengah manusia, atau menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang belum dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak jelas sumbernya. Ini termasuk menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa akhlak yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah dusta. Maka khuluqun abghadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib. Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada dusta ataupun bohong. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits shahihah. Jadi berhati-hatilah di dalam menggunakan media sosial, Facebook, WhatsApp, atau apapun media itu. Jangan kita sebarkan sesuatu kedustaan atau berbohong atau menyebarkan kebohongan. Ancaman yang ditimpakan kepada orang-orang yang suka menyebarkan kebohongan. Dia keluar pagi hari dari rumahnya untuk menyebarkan, untuk berkata bohong dan untuk menyebarkan kebohongan. Hingga Rasulullah SAW ya tidak pernah berbohong walaupun ya dalam keadaan bercanda. Ya, Nabi mengatakan inilah amzah, walakin la aqulu illa khairan illa haqqan. Sungguh aku juga bercanda, namun aku tidak berkata kecuali kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Dan Nabi SAW menjanjikan bagian tengah surga bagi orang-orang yang berkata benar
dalam candanya. Ya, orang-orang yang bercanda dan berkata benar di dalam candanya, yaitu tidak berdusta walaupun dalam konteks bercanda, walaupun dia sedang bercanda. Nabi menjanjikan bagian tengah surga, istana di bagian tengah surga bagi orang-orang yang berkata benar, berkata jujur, berkata lurus walaupun dia sedang bercanda. Demikianlah Nabi SAW menyukai kejujuran dan membenci kesombongan ataupun kebohongan. Ya, jadi dusta ini, bohong ini merupakan salah satu dosa besar. Memang ada 3 bentuk dusta ataupun bohong yang dibolehkan karena kemaslahatan. Ya, yaitu berbohong untuk tipu muslihat di dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai, dan berbohong kepada istri ataupun suami untuk menguatkan cinta, untuk mengambil hatinya, untuk membuat hatinya senang, tanpa disertai unsur kezaliman. Yaitu tidak ada unsur kezaliman, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi di situ. Inilah tiga perkara yang diringankan ya dari hukum asalnya, dibolehkan, yaitu tipu untuk al-harbu khud'ah, ya tipu perang itu adalah tipu daya, kemudian 2 pihak yang bertikai, mendamaikan 2 pihak yang bertikai, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Kalthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas." Tidaklah dikatakan dusta orang yang mendamaikan manusia. Yaqulu khairan wa yanmi khairan. Dia berkata yang baik dan dia menyampaikan berita-berita yang baik. Tujuannya untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Dan ya bohongnya suami kepada istrinya untuk mengambil hati istrinya, untuk membuat senang bahagia hati istrinya, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia berkata kepada istrinya, "Sungguh kamu cantik sekali." Mungkin kenyataannya tidak seperti itu. "Sungguh indah sekali gaun yang kamu kenakan." Ya, mungkin keadaannya ataupun sebenarnya tidak seperti itu. Namun ia lakukan itu dalam rangka untuk menyenangkan hati istrinya, tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Demikianlah yang dikatakan ataupun yang dijelaskan oleh Ibnu Syihab, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di situ Ibnu Syihab menjelaskan bahwa dusta yang dibolehkan ini tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Ya, tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Nah, demikianlah beberapa dusta yang dikecualikan, yang diberikan keringanan. Namun hukum asal dari dusta ataupun bohong ini adalah haram, dan bahkan ia termasuk salah satu dosa besar. Itulah pembahasan kita pada pertemuan yang lampau. Berikutnya kita akan teruskan, masih berbicara tentang kejujuran. Ya, kita akan menjelaskan tentang buah dari kejujuran, untuk memotivasi kita, memotivasi anak-anak kita supaya berkata yang jujur, supaya menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur dijamin menjadi orang yang beruntung, karena dengan kejujurannya dia akan memetik banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang didapat oleh orang yang jujur. Yang pertama, inilah dia balasan yang paling tinggi bagi orang yang jujur, yaitu surga. Orang yang jujur mendapatkan jaminan surga. Cukuplah ini sebagai keutamaan kejujuran. Kalaulah cuma ini keutamaan dari kejujuran, maka itu sudah cukup untuk memotivasi diri kita menjadi orang yang jujur, selalu berkata jujur dan menjauhi kebohongan, yaitu surga. Nabi SAW mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan membawa ke surga. Jadi ini adalah jalan untuk menggapai surga. Maka motivasilah diri kita
dan anak-anak kita, keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Kembangkanlah kejujuran ini, tanamkanlah kejujuran ini, hidupkanlah kejujuran ini di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga anak-anak, istri kita senantiasa menyaksikan kejujuran. Dan itu akan membekas. Karena menanamkan kejujuran itu perlu teladan, perlu contoh. Anak-anak apabila kita peragakan di hadapan mereka kebohongan, maka tanpa diajari mereka akan menjadi pribadi yang suka berbohong. Mereka melihat itu pada orang tua mereka. Maka hati-hati ketika kita berada di hadapan mereka. Jangan kita memperagakan kebohongan, ya, ketidakjujuran, ya, perkara yang dusta. Karena mereka akan merekam ini dan mereka akan menirunya. Mereka akan menirunya. Dan anak-anak itu sangat cepat sekali meniru. Dan mereka adalah peniru yang ulung. Ya, mereka dengan mudah meniru apa-apa yang didiktikan kepada mereka. Ya, termasuk bab jujur dan dusta ini. Kalau kita memperagakan di hadapan mereka, menirukan kepada mereka, memberikan teladan kepada mereka kejujuran. Kita tanamkan kejujuran ini di tengah-tengah keluarga kita, maka mereka pun akan terbawa suasana jujur. Hingga mereka keluh lidahnya untuk berkata dusta. Ya, keluh lisannya untuk berkata bohong. Tapi sebaliknya, jika di tengah-tengah keluarga kita dikembangkan, ya, kebiasaan berbohong, maka bohong itu adalah menjadi sesuatu yang biasa, tidak berat untuk melakukannya. Bahkan tidak enak kalau tidak berbohong, dan mencari-cari celah untuk berbohong. Maka berilah motivasi kepada keluarga kita, anak istri kita, yang Allah mengatakan, jagalah dirimu dan anak istrimu dari api neraka. Yaitu kita menanamkan kejujuran ini di tengah-tengah keluarga kita. Jaminannya adalah surga. Ya, jaminannya adalah al-jannah. Itu yang pertama. Motivasi yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin menjadi orang yang jujur. Kadangkala kita menemukan, ya, anak-anak kita berkata dusta. Dia sudah mulai berani berbohong. Itu kadang-kadang kita temukan, ya. Maka jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan kebiasaan ini berlarut-larut hingga itu menjadi wataknya dan kebiasaannya. Segera cari apa sebab. Ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa sebab anak ini berani berbohong? Ya, karena jujur itu adalah fitrah manusia. Ya, hati kecil manusia menolak kebohongan. Dan dia berbohong untuk satu keuntungan yang ingin dikejarnya, atau dia ingin menghindar dari satu bahaya yang mengancamnya. Maka coba perhatikan anak-anak kita, ketika kita temukan padanya, ya, kebiasaan berbohong ataupun berbohong ini, ya, kebohongan ini, maka jangan kita biarkan, jangan dibiarkan berlarut-larut, ya, hingga dia menjadi pribadi yang mudah berbohong. Yang kedua, di antara keutamaan dan dari buah dari kejujuran adalah Allah mencatatnya sebagai hamba yang jujur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai hamba yang jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya, hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yuktab, yaitu dicatat. Ya, diberikan dia gelar sebagai orang yang jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehormatan yang sangat tinggi, yaitu dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang senantiasa jujur, hamba yang jujur. Ya, yang memberikan gelar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Maka kita ingin, ya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur, sebagai orang-orang yang jujur. Yang ketiga, di antara buah dari kejujuran itu adalah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribak ila ma la yaribak."
Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu, hal yang membuatmu was-was dan ragu, dan ambillah apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Beralihlah kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Karena manusia punya sensor di dalam hatinya, hingga dia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ini adalah sesuatu yang hanya ada pada manusia, tidak ada pada hewan. Ada bagian pada otaknya untuk bisa membedakan. Dengan bagian otak itu dia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah otak bagian depan. Ya, sebagian orang menyebut ini adalah prefrontal cortex. Ini tidak ada pada hewan. Hewan bagaimanapun pintarnya, mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Maka mereka pun tidak pernah terpikir untuk menutup aurat mereka. Walaupun sebagian hewan itu adalah hewan-hewan yang pintar, bisa belajar seperti manusia. Bahkan sebagian hewan bisa mengerti bahasa manusia. Namun mereka tidak punya alat di dalam otak mereka untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Maka Nabi mengatakan ini kepada manusia, kepada kita muslim, sebagai seorang yang sempurna otaknya, sebagai seorang yang terbuka pikirannya kepada kebaikan. Da' ma yaribak ila ma la yaribak. Tinggalkanlah yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Karena dosa itu mahaka fi sadrik. Dosa dan keburukan itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Dan kita tidak ingin wa karihta ayattali alaihin nas, dan kita tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Dosa itu cenderung kita lakukan sembunyi-sembunyi. Itu bagi orang yang masih punya rasa malu. Tapi bagi orang yang tidak punya rasa malu, mungkin dia berbuat dosa itu terang-terangan di hadapan manusia. Adapun orang yang masih lurus fitrahnya, dia buat dosa dan dia ingin menyembunyikan dosa itu. Dia berusaha untuk menyembunyikan dosa itu. Artinya fitrahnya masih hidup. Dia bisa membedakan ini meragukan, ini dosa, dia ragu-ragu, dia was-was, dia gelisah hatinya ketika melakukannya. Timbul perasaan tidak enak ketika mengerjakannya. Dalam hatinya berkata, ini adalah tidak pantas. Itu ada dalam hati manusia. Ini adalah wa'idullah ala kulli qalbi muslimin. Ini adalah penasihat Allah yang ada di hati setiap muslim. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, tuma'ninah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran, sehingga kita bisa dapat berpikir jernih. Itu buah dari kejujuran. Adapun kedustaan ataupun kebohongan itu akan membuat gelisah. Biasanya kebohongan itu kebohongan itu sebenarnya hanya bisa ditutupi dengan taubat. Itu kita bertaubat dari kebohongan itu. Kita meralat kebohongan itu. Orang yang ingin keluar dari kebohongannya tanpa bertaubat, maka dia akan tutupi kebohongannya itu dengan kebohongan yang lain. Dia akan terus jatuh dalam kebohongan demi kebohongan, sehingga dia selalu dan senantiasa berbohong. Hatinya akan gelisah. Dia takut kebohongannya itu terbongkar. Dia takut kedustaannya itu diketahui oleh manusia. Maka hatinya pun gelisah. Hatinya tidak tenang. Dia takut semuanya terbongkar. Namun ada nanti hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar segalanya. Yaumatublas sarair. Hari, yaitu hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semua rahasia-rahasia manusia. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kejujuran ini akan membawa ketenangan jiwa. Kita merasa tidak ada tekanan, karena orang yang jujur itu adalah orang-orang yang
melaksanakan konsekuensi dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahu, dia yakin, dia mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Sami', ya, Maha mendengar setiap ucapannya, maka dia takut berkata bohong. Ya, dia tahu, dia yakin Allah mendengar kata-katanya. Dia yakin, dia beriman, dia tahu bahwasanya setiap ucapannya dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapannya yang terlontar dari lisannya melainkan itu telah dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat dan mengawasi. Dia juga meyakini ya bahwa semuanya akan jadi saksi, tubuhnya, lisannya akan jadi saksi. Ya, pada hari kiamat nanti semua bagian tubuhnya berbicara. Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka kuasa untuk berbicara, maka dia pun takut akan kebohongan dan dia menjauhi kebohongan itu. Dan itu akan melahirkan ketenangan jiwa. Itu akan melahirkan ketenangan hati, kelapangan hati. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan jiwa ini ya tentunya akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup. Hidup akan bahagia apabila jiwa tenang. Hidup tidak akan bahagia apabila jiwa ini merasa gelisah, ya, merasa takut, ya, dihantui dengan rasa gelisah dan takut. Maka salah satu ya kunci kebahagiaan adalah menjadi orang yang jujur. Ya, kita akan menjadi orang yang kuat dengan kejujuran. Dan sebaliknya kita akan menjadi orang yang paling lemah dengan kebohongan-kebohongan. Yang keempat, di antara buah dari kejujuran adalah mendapatkan keberkahan dalam mencari nafkah. Ya, dan dalam hal apa saja, kita akan mendapatkan keberkahan dari kejujuran itu. Kalau kita menuntut ilmu dengan kejujuran, kita akan dapat berkah dari ilmu tersebut. Kalau kita kalau kita bermodalkan kejujuran, kalau kita jujur di dalam berdakwah, maka kita akan mendapatkan berkah dari dakwah tersebut. Demikian juga kalau kita bermodalkan kejujuran di dalam mencari nafkah, kita akan mendapatkan keberkahan dari nafkah yang kita dapatkan. Nah, kejujuran ini dimanapun dia berada, ya, apapun momen dan kesempatannya akan melahirkan keberkahan, akan membawa keberkahan. Ya. Kejujuran akan mendatangkan berkah dan menambah kebaikan dalam apapun, dalam hal apapun. Ya, lebih-lebih lagi di dalam hal mencari nafkah. Rasulullah SAW menegaskan hal ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar, yaitu meneruskan akad jual beli atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah, yaitu pisah majelis. Apabila keduanya jujur dan terbuka, fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada keburukan yang ditutupi, dan keduanya jujur, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, kebohongan yang disembunyikan, maka burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkati, keduanya akan mendapatkan berkah dari Allah atas jual beli yang mereka lakukan, baik itu pedagang maupun pembeli, penjual maupun pembeli, pedagang maupun konsumen, mereka akan mendapatkan berkah dari harta yang mereka dapatkan. Itu kalau mereka jujur, ya, tidak menutup-nutupi keburukan yang ada pada barang yang dijualnya, ya, keburukan yang ada pada barang yang dijualnya. Namun apabila mereka berdua berbohong, wa in katama wa kadzaba,
muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika apabila mereka berdua saling menutup-nutupi cacat pada barang ataupun berbohong, maka keberkahan itu pun akan dihapus. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus keberkahan tersebut. Jika keduanya ada menyembunyikan sesuatu, cacat, keburukan pada barang tersebut ataupun pembeli, ya, misalnya dia menggunakan uang palsu dan dia tahu dan tidak menjelaskan, maka dicabut berkah dari jual beli, dari pembelian itu. Ataupun para pedagang yang menyembunyikan cacat pada barang dagangannya dan tidak menjelaskannya, maka muhiqat, dihapus berkah dari akad transaksi jual beli tersebut. Ini kembali kepada etika di dalam bab muamalah. Inilah dia masalah yang terbesar di dalam bab muamalah, yaitu etika, akhlak di dalam bermuamalah, di dalam bab muamalah, jual beli, sewa menyewa, atau apapun itu. Banyak di antara pedagang-pedagang sekarang ini tidak lagi mengindahkan kejujuran, keterbukaan, transparansi di dalam bab jual beli. Mungkin karena ingin mengejar keuntungan dan takut, ya, tidak mendapatkan keuntungan yang besar, terluput dari keuntungan yang besar, sehingga membuat, ya, banyak para pedagang itu gelap mata. Padahal Nabi SAW menjanjikan, ya, pedagang yang tajirus sadukul amin, pedagang yang saduk, yang jujur dan amin, terpercaya, ya, mereka akan dikumpulkan bersama an-nabiyyin was-siddiqin. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan kaum siddiq pada hari kiamat. Ya, mereka akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Nah, ini merupakan suatu keutamaan yang diberikan kepada para pedagang yang jujur. Namun sedikit mereka itu, qalilun mahum. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu rata-rata ataupun kebanyakannya fujar, fajir, ya, berbuat fasik, ya, berbuat aniaya, ya, berbohong. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah jual beli itu dibolehkan? Maka Nabi mengatakan, benar, akan tetapi pedagang-pedagang ini, jika dia bicara, dusta bicaranya. Jika dia bersumpah, dosa di dalam sumpahnya. Ya, tidak benar sumpahnya. Kalau dia berbicara, bohong bicaranya. Ini para pedagang. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, jangan sampai karena ingin mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, kita berbohong. Ya, kita berbohong. Seperti banyak pedagang yang berbohong di dalam iklan-iklan yang mereka sebarkan, dijanjikan ini, dijanjikan itu, katanya ada ini, katanya ada itu, lengkap dan lain sebagainya. Ternyata bohong. Atau menjual sesuatu yang belum jelas, nggak ada, barang yang tidak ada. Ya, jual tanah misalnya, jual rumah misalnya, ternyata tanahnya pun belum dibeli, tanahnya pun belum ada, hingga nggak bisa bangun. Ya, nggak bisa dibangun rumah di situ. Ini banyak hal-hal yang kita katakan membuat kita gelap mata di dalam bab jual beli ini. Karena keinginan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, sebagian pedagang kadang-kadang berbohong di dalam iklan yang dibuatnya, terlalu dibesar-besarkan, terlalu dilebih-lebihkan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga, ya, para konsumen ataupun para pembeli merasa tertipu. Ya, ada unsur penipuan di situ, ada unsur dusta di situ. Jangankan, ya, penipuan ataupun unsur penipuan, unsur dusta saja itu sudah mencabut berkah dari jual beli tersebut. Apalagi ada unsur penipuan, yaitu berbuat aniaya terhadap orang lain, ya, mengambil hak orang lain. Maka, ya, ini adalah zaman fitnah. Ya, zaman di mana manusia gelap mata terhadap harta dunia, penyakit wahan telah menimpa banyak manusia, ya, maka kita harus berhati-hati. Banyak orang-orang yang tergelincir di dalam bab ini.
Ya, semua itu disebabkan kehilangan etika di dalam jual beli. Bukan nggak tahu hukumnya. Para pedagang rata-rata tahu hukumnya. Tapi kadang-kadang masalah etika inilah yang menjadi persoalan besar. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, dihapusnya dosa-dosa dan kekhilafan. Nah, jujur dapat menghapus dosa ya dan kekhilafan dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang senantiasa jujur akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-qanitina wal qanitat as-sadiqina was-sadiqat. Sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, yang qanitin, yang taat, dan laki-laki dan perempuan yang shadiqin was-shadiqat, yang jujur, yang benar, yang lurus ucapannya. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang sadid, yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka, lahum a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka ampunan, maghfirah, dan ajran 'azima, pahala yang besar. Karena untuk masuk ke dalam surga Allah ini kita sangat memerlukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak layak untuk masuk ke dalam surga Allah dan tidak bisa masuk ke dalam surga tersebut. Maka kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk segera menuju ampunannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu dari keuntungan jujur adalah orang-orang yang jujur, laki-laki maupun perempuan, yang mendapatkan penghapusan dosa, diampuni kesalahan-kesalahannya, dan mereka mendapatkan ajran azima, pahala yang besar dari kejujuran tersebut. Itulah beberapa buah dari kejujuran, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang jujur. Kemudian Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur, sebagai hamba yang jujur. Ini adalah kehormatan dari Allah, memberikan gelar bagi seseorang karena kejujurannya. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati ya dari kejujuran itu. Kemudian yang keempat, mendapatkan keberkahan dalam bab apapun. Kalau kita jujur, maka kita akan mendapatkan berkah dalam perkara tersebut. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam bab mencari nafkah, jujur dalam menuntut ilmu, jujur di dalam berdakwah. Itu akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, dusta di dalam bab itu akan menghancurkannya, akan meruntuhkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang yang jujur akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar nantinya di akhirat kelak, yaitu kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang jujur tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para jemaah dan para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa menjadi hamba yang jujur dan memudahkan kita untuk mendapatkan sifat tersebut. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menanamkan kebiasaan jujur ini di tengah-tengah keluarga kita, anak dan istri kita. Demikian saja, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya kami mengundang Anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 via telepon. Kemudian untuk
pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba mempersilahkan Anda yang telah masuk via telepon di 0218236543. Halo. Belum tersambung, kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Ahmad di Jakarta. Ustaz bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh berbohong untuk kebaikan? Contoh misalkan orang tua melepon menanyakan kabar, terus saya bilang sehat, padahal saya lagi sakit, karena saya takut orang tua kepikiran. Bagaimana mengenai hal ini Ustaz? Syukran. Ya, tentunya ini hal yang dikecualikan seperti seorang istri kepada suami ya. Apalagi ini sebagian kondisi kita kadang-kadang tidak boleh menyebutkan hal yang sebenarnya, yang bisa membahayakan mungkin orang tua kita. Ya, mungkin dia ada serangan jantung ataupun penyakit pada jantungnya, dan dia tidak bisa mendengar berita yang membuat dia shock. Nah, maka kita perlu berdiplomasi namanya. Berdiplomasi ya. Dan ini tidak juga disebut sebagai kebohongan ya. Ya, kita jawab alhamdulillah kan begitu ya. Itu diplomasi. Ya, untuk menghindar dari mengabarkan berita ataupun realita yang sesungguhnya. Apabila kita ketahui bahwa apabila kita sampaikan sejujurnya ataupun sebenarnya, ini akan membahayakan ya orang tua kita, maka kita bisa memberikan jawaban yang diplomatis. Seperti misalnya dia tanya bagaimana kesehatannya, alhamdulillah ala kulli hal. Ini disebut tauriyah ya. Jadi sebenarnya tidak bohong juga ya, cuma kita tidak menyampaikan yang sebenarnya untuk satu maslahat ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Yanti di Payakumbuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada doa khusus untuk menjauhi kita dari sifat dusta? Jazakallahu khairan. Ya, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua akhlak-akhlak yang mungkar. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal ahwa. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit yang buruk. Itu 3 perkara yang Nabi berlindung darinya. Yang pertama adalah akhlak yang buruk, munkaratil akhlak, wal ahwa, dan kemungkaran hawa nafsu, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang buruk ya, penyakit-penyakit yang buruk yang menghalangi kita dari kebaikan, dari amal soleh ya. Kita berlindunglah kepada Allah ya, agar kita terhindar dari 3 perkara itu. Salah satunya adalah dari akhlak-akhlak yang mungkar, termasuk di dalamnya adalah bohong ya, ataupun kebiasaan suka berbohong. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kita mohon kepada Allah agar kita diberi kematian yang baik misalnya. Kesudahan yang baik, kita meminta kepada Allah kesudahan yang baik dan berlindung kepadanya dari bentuk kematian yang buruk. Ya, kita berlindung kepada Allah dari su'ul kibar ya, masa tua yang buruk. Ya, dan kita berlindung dari semua keburukan-keburukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudari Ami di Lombok yang bertanya, Ustaz, apabila kita pernah berbohong di masa lalu, kita namun kini telah bertaubat dan tidak mengulanginya lagi, apakah dosa-dosa kita yang dahulu itu bisa diampuni Allah? Ya, tentu saja taubat itu akan menghapus dosa-dosa kita ya akan menghapus lembaran-lembaran masa lalu yang penuh dengan noda-noda hitam itu kembali putih bersih, dengan catatan kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang
murni, yang benar, yang sungguh-sungguh, ya kita meninggalkan kebiasaan itu. Ya, tapi kadang-kadang kita keceplosan berbohong, ya cepat kembali, ya karena dosa itu tidak bisa dihindari manusia. Cuma kita kita meninggalkan kebiasaan itu, ya. Maka bergaullah dengan orang-orang yang jujur dan jauhilah orang-orang yang suka bohong, karena yang namanya akhlak itu bisa menular. Bahkan akhlak-akhlak yang buruk itu lebih cepat menular daripada akhlak yang baik. Kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan yang baik. Coba cari tahu apa sebab saya ini jadi suka berbohong, ya, hingga kita bisa menjauhi sebab. Ya, karena kalau kita ingin mengusir asap, tidaklah dengan mengipasnya, tapi dengan memadamkan apinya, yaitu langsunglah ke sumbernya. Mungkin karena pergaulan, kita bergaul dengan orang-orang yang berbohong dan kita saksikan kebohongan itu. Ya, kita saksikan kebohongan itu sehingga itu berpengaruh kepada jiwa kita. Nah, tapi kalau kita betul-betul bertaubat, meninggalkan sebab-sebab yang mendorong kita untuk berbohong, ya, misalnya di dalam pekerjaan kita mendorong kita untuk bohong. Bagaimana kita bisa meninggalkan sifat bohong? Kalau pekerjaan kita itu menuntut kita untuk terus berbohong dan berbohong, ya kita taubat dari bohong pun itu enggak kita hentikan. Maka bagi orang yang betul-betul bertaubat dari dosa berbohong ini, dia coba cari tahu apa sebab, apa penyebab dia menjadi pribadi yang suka berbohong itu. Mungkin ada tuntutan, tekanan-tekanan, ya, dari luar, faktor eksternal, ya, mungkin pergaulan, mungkin suasana kerja, ya, dan lain sebagainya, ya, yang membuat dia suka berbohong tadi. Tapi kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Dan Allah sangat gembira menyambut taubat hambanya. Ya, lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir yang luas, sementara pada untanya itu terdapat semua perbekalannya. Dia putus asa. Dia pun bersandar di sebuah pohon dalam keadaan sudah putus asa. Namun tiba-tiba unta itu berdiri di hadapannya lengkap dengan perbekalannya. Saking gembiranya hamba ini, dia pun berkata, Allahumma anta abduk wa ana rabbi. Ya Allah, engkau adalah budakku, hambaku, dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ucap. Ya, satu perkataan yang bisa membuat seseorang itu kufur kalau dia sadar. Tapi saking gembiranya dia salah ucap. Dia mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Hamba ini begitu gembira, sangat gembira hingga salah ucap. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana seorang itu salah ucap seperti ini karena kegembiraannya. Ya, namun Allah itu lebih gembira, ya, daripada hamba ini. Ya, ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala mendapati hamba ini, ya, bertaubat kepadanya, kembali kepadanya. Ya, Allah sangat gembira, lebih gembira menerima taubat hambanya daripada orang tersebut yang saking gembiranya dia salah ucap. Ya, dia salah menyebut. Ya, nah demikian. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, seandainya kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu dan mendatangkan kaum yang berdosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Poinnya di sini adalah Allah mengampuni mereka. Ya, mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Begitulah, ya, senangnya dan gembiranya Allah terhadap taubat hamba-hambanya. Maka kita tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah. Ya, tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah. Bahkan itu termasuk salah satu dosa besar, yaitu al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung via telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Sulawesi Selatan. Ya, dengan Bapak siapa ini di mana? Abrar di Padang. Silakan. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisinya, Pak. Ah, ya bentar, Pak. Ya. Ya. Silakan Pak Abrar. Halo. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya. Saya susah sholatnya kusuk, Pak. Bagaimana cara itu, Pak? Baik Pak Abrar. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Abrar yang ada di Sumatera Barat. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak di sana. Ya, pertama, ya ini adalah satu poin yang perlu kita kita apresiasi, yaitu kesadaran untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Karena banyak orang-orang yang tidak peduli sholatnya khusyuk atau tidak khusyuk, dan tidak berusaha untuk ya menjadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, kita beruntung karena kita masih punya kesadaran untuk ya mengerjakan sholat itu dengan cara yang khusyuk. Hingga kita ingin tahu ya bagaimana cara sholat yang khusyuk. Sebagian orang mungkin punya asumsi yang namanya sholat khusyuk itu dengan memejamkan mata, menghayalkan sesuatu, kan begitu ya. Nah, bukan seperti itu khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu ada dua. Ada khusyuk jasmani, ada khusyuk rohani ataupun qalbi, hati. Pertama kita bicara tentang salat khusyuk jasmani dulu. Jasmaninya harus khusyuk juga, yaitu tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat. Seperti ada orang yang salat Allahu Akbar, dia sibuk menggaruk sana, menggaruk sini, bahkan sibuk untuk apa? Untuk membetulkan ataupun memainkan benda-benda yang ada pada tubuhnya, masih sibuk dengan handphonenya di sini. Ya, masih sibuk dengan apa yang ada di dalam sakunya, ya sibuk menggaruk di sana, menggaruk di sini, dan itu terus menerus dia lakukan. Ini bagaimana bisa dikatakan dia khusyuk hatinya jika jasmaninya saja, lahiriahnya saja tidak khusyuk? Maka Nabi SAW ya dalam sholat menatap tempat sujud beliau, ya kecuali pada saat tasyahud beliau menatap jari beliau yang berisyarat. Nah demikian. Jadi tidak ya kita katakan kelayapan liar kesana kemari melihat kanan dan kiri seperti ya orang-orang yang mencuri di dalam sholatnya, ya orang-orang yang mencuri di dalam sholatnya, yaitu apa? Dia menoleh kanan, menoleh kiri, ya dia menyibukkan diri dengan gerakan-gerakan yang tidak merupakan bagian gerakan sholat. Ya, maka ada orang yang Allahu Akbar, dia sibuk membetulkan pakaiannya. Ya, kalau sekali ketika dia menyadari mungkin itu dapat dimaklumi. Ya, tapi kalau terus menerus semuanya dalam sholat selalu seperti itu, maka bagaimana dikatakan dia ini orang yang khusyuk? Ya jasmaninya saja tidak khusyuk. Ya, maka ikutilah sunnah Nabi di dalam pelaksanaan salat. Nabi itu tidak liar matanya, pandangannya ke sana kemari, ke kanan ke kiri, apalagi melihat ke atas, itu diharamkan, dilarang. Ya. Nah, kemudian juga ya hindari gerakan-gerakan yang bukan merupakan bagian salat. Ya, bukan merupakan bagian salat. Ya, ada yang menggaruk-garuk badannya, ada yang membetul-betulkan rambutnya, ada yang sibuk memainkan benda-benda yang ada pada sakunya, ya, dan lain-lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk qalbi, hati yang khusyuk.
ya, jiwa yang khusyuk, rohani yang khusyuk. Nah, ini khusyuk qalbi ini berkaitan dengan ilmu. Erat kaitannya dengan ilmu, bukan dengan apa yang dikhayalkan dan digambarkan oleh hati. Karena kalau hati kita dipenuhi dengan kejahilan, hati ini nggak tahu mau mengarah kemana dan mengisi apa, dia nggak tahu. Ya, mau diisi apa dia nggak tahu. Sehingga bacaan-bacaan dalam sholat itu lewat begitu saja. Dia baca, dia ucapkan, tapi dia tak paham apa yang dikatakannya. Inilah membuat dia itu kadang-kadang ngelantur ke sana kemari, ya. Melantur pikirannya ke sana kemari. Kenapa? Karena dia nggak paham apa yang dia baca di dalam sholatnya. Maka khusyuk qalbi ini sangat berkaitan dengan ilmu yang kita miliki. Maka kalau ingin khusyuk qalbi di dalam sholat, ya maka ilmuilah sholat kita itu. Terutama bacaan-bacaan yang kita baca, ya. Setiap bacaan yang kita baca, setiap kalimat yang kita ucapkan, kita memahami maknanya. Bahkan kalau kita bukan sekedar memahaminya, kita mengerti maksudnya, kita mengerti, kita dapat mentadabburi makna-maknanya, ini akan semakin lebih khusyuk. Contohnya surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dan harus kita baca. Sebagian orang dia baca surat Al-Fatihah lewat begitu saja. Bahkan ada yang membacanya dengan satu kali tarikan nafas, mulai dari Alhamdulillah sampai Amin. Tidak ada jeda. Ini menunjukkan bahwa dia memang tidak mentadabburi bacaan yang dibacanya di dalam sholat. Lewat begitu saja. Maka bagaimana dikatakan dia ini orang yang khusyuk? Hatinya khusyuk. Ya, sementara dia membaca tanpa tadabbur. Maka Nabi menyontohkan bagaimana bacaan di dalam sholat. Yaitu beliau membaca surat Al-Fatihah itu ayatan-ayatan. Ayat demi ayat. Satu ayat berhenti. Beliau mentadabburinya. Maka semakin tinggi ilmu kita tentang apa yang kita baca, akan semakin khusyuk hati itu. Maka kalau mau khusyuk, rajinlah menuntut ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan semakin khusyuk salatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin tinggi ilmu kita, maka semakin tahu kita tentang Allah, ya, dan apa-apa yang kita baca di dalam sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan ya dengan membayangkan ini, membayangkan itu, ya, itu kadang-kadang juga syaitan bermain di situ hingga membayangkan sesuatu yang salah, ya, karena tanpa ilmu. Kalau kita tanpa ilmu, hati kita kosong tanpa ilmu, maka apa yang digambarkan oleh hati itu kadang-kadang menyesatkan, salah. Nah, maka kita katakan tadi, ya kuncinya adalah ilmu yang benar. Semakin dalam tinggi ilmu kita, ya, semakin khusyuk pula, ya, sholat kita, karena kita semakin mengerti, memahami apa yang kita baca, setiap kalimat yang kita ucapkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat, ya, bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.